Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk 7 saham ya, yaitu AISA, ICBP, INDF, UNPR, MIOR, ULTJ, dan HOKI ya. Jadi berhubungan dengan IDX non-cyclic ya, barang konsumer non-primer ya. Jadi saya mulai dulu dengan AISA, analisa saham mingguannya. Seperti saya sebutkan sebelumnya ya, di analisa saham mingguan, kecenderungannya pergerakan harganya memang sideways ya, di area Fibonacci retracement 1,8% sampai dengan Fibonacci retracement 38,2% ya. Jadi minggu lalu dia low-nya kalau kita lihat di sini, bentar ya, ini 284, low-nya higher low, tapi dia lower high dan lower close ya, cenderung masih sideways ya, sideways di bawah area Fibonacci retracement 50% ya. Yang sudah punya sahamnya pasang aja stop lossnya di 282 dan maksimum di level 270 ya. Itu bagi yang sudah punya, maksimum 270. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy, buy-nya saran saya sih ada dua macam ya. Kalau mau buy on weakness, tunggu di level kurang lebih sekitar 260-an ini ya, sekitar 260. Jadi kalau dia berhasil koreksi sampai 260, kemudian dia berhasil rebound jadi ke atas ya, misalnya ke 2650, maksud saya ke atas 265 gitu ya, jadi ke 265 atau 270, ke atas 270 barusan buy ya, karena dia kecenderungan sideways di antara Fibonacci retracement 61,8% dan 38,2% ya untuk AISA ya. Jadi kecenderungan sideways. Kalau yang mau buy hasil higher ya, minim kalau berhasil naik ke atasnya ini ya, 298 ya. Kalau naik ke atas 298 boleh buy, naik lagi ke 314 boleh tambah lagi ya, kemudian naik lagi ke atasnya 324 boleh tambah lagi. Maka targetnya adalah kurang lebih di sekitar area dekat dengan Fibonacci retracement 38,2% ya, yaitu sekitar 338. Itu untuk AISA ya. Jadi belinya kalau mau ya buy on weakness seperti saya sebutkan sebelumnya, atau buy-nya tunggu ketika dia berhasil naik ke atas 298 ya. Naik ke atas 298 buy, naik ke atas 314 buy, naik ke atas 324 buy ya. Targetnya kurang lebih ya sekitar 338. Kalau dia berhasil breakout lagi Pak Sunar, naik ke atas 338, apakah boleh tambah lagi? Boleh. Tambahnya gimana? Nah ini kalau kita lihat di sini ada checkpoint high-nya ya. Ini saya naikkan checkpointnya di 368. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 368, boleh buy lagi ya, kemungkinan besar dia berhasil breakout ke atas 23,6% ya, ke atas 390 dengan target terdekat sekitar 400 sampai dengan 420. Itu untuk AISA. Jadi belinya karena kecenderungan sideways, jadi ada dua pilihan ya, buy on weakness dekat yang area ini ya, atau buy-nya bertahap ya, seperti saya sebutkan sebelumnya. Kemudian strategi buy and hold untuk di bulan Mei, nah di sini rata-rata 5 tahun terakhir 0,3% ya. Jadi dia naiknya satu aja, dua koreksi, dua cenderung sideways ya AISA. Sebenarnya bukan sideways ya, dia bermasalah sebelumnya ya. Jadi untuk AISA memang mungkin yang lama di pasar modal ya tahu sendiri, AISA sebelumnya dia masalahnya mulai dari pemalsuan produknya, kemudian manajemennya, ada lagi masalah dengan pemalsuan laporan keuangan juga ya katanya ya. Cuma ini dibuka suspensinya, kemudian naik karena ada perbaikan ya, katanya sih masalahnya sudah cukup selesai gitu ya, istilahnya mulai babak baru gitu ya. Tapi track recordnya terus terang masih belum ada ya untuk AISA ya. Jadi saran saya di bulan Mei sih ada kecenderungan masih sideways juga ya, karena masih sideways lama, karena kecenderungan masih sideways. Jadi tradingnya ya lebih baik sih buy on weakness aja ya, seperti itu untuk AISA ya. Tapi jangan terlalu banyak juga ya, karena dia reputasinya saya kurang tahu ya, setelah masalahnya dia selesai atau benar-benar selesai, katanya sih dia benar-benar perusahaan yang beda katanya sih gitu. Nah, cuma kita fokus di pergerakan harganya saja ya untuk AISA. Kemudian berikutnya untuk ICBP. Kalau kita lihat di sini ICBP dia minggu lalu jelek ya, lower high, lower low,
dan lower close lagi ya. Kemudian yang sudah punya Pak Sunar, pasangnya di mana trailing stopnya atau stop lossnya? Pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 8550 dan di 8500 ya. Ini ya. Kalau turun banyak 8500, apakah jual? Lebih baik jual dulu. Kalau dia turun di bawahnya 8000 ini ya, 500 ya, lebih baik jual dulu. Kalau mau buy Pak Sunar, ini kira-kira buy-nya di mana gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini Fibonacci retracement 38,2%-nya di angka kurang lebih 9200 ya. Nah, sekarang posisinya di sini. Kalau mau buy on weakness sebenarnya sih nggak masalah kalau buy sekarang ya. Asal kalau dia turun di bawahnya 8500 jual dulu. Kalau mau buy high sell higher, minimal menurut saya sih kalau naik ke atas ini ya 8000 ya, 8800 ya. Jadi kalau naik ke atas 8800 boleh buy, maka ini checkpointnya 8925 ya. Kalau naik lagi ke atas 8925 boleh tambah lagi. Kalau naik lagi ke atasnya 9000 boleh tambah lagi. Ini 9000 adalah resistennya ya. Kurang lebih di kalau kita lihat di sini di 19 April dan 20 April hanya di 9000. Jadi itu kurang lebih kita pakai acuan untuk resistennya. Kalau dia berhasil naik ke atas 9000, maka target berikutnya kurang lebih sekitar area ini ya, 9200 ya. Fibonacci retracement 8,2%-nya. Yang menarik kalau dia berhasil breakout ke atasnya ini ya. Kalau dia berhasil breakout ke atasnya 9275, maka boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Karena kalau dia sudah berhasil naik ke atas 9275, dia sudah mulai lepas dari sideways-nya, ada kemungkinan dia bullish kembali ya, seperti itu ya. Jadi kalau naik ke atasnya 9275, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up atau buy up ya. Kalau kita lihat di sini, kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 9275 ya, ini 9275 ya. Saya kasih warna beda aja supaya lebih jelas. Kasih warna hijau ya. Bentar, hijau. Saya tebalkan aja ya. Jadi kalau kita lihat di sini ke atas 9275, dia kecenderungan bullishnya lebih besar ya. Rewardnya lebih besar daripada risikonya. Jadi beli saham itu nggak mesti harus beli di harga murah, enggak ya. Kadang-kadang ada yang bilang, oh yang diajarkan Pak Sunar itu salah. Yang benar itu kalau buy saham itu buy low sell high gitu ya. Jadi mumpung sekarang ICBP diskon ya, dekat dengan support Pak Sunar, buy banyaknya ya kan, untuk investasi gitu ya. Belum tentu ya. Jadi strateginya kadang-kadang kita perlu buy agak ke atas ya, buy high istilahnya, tapi bukan buy highest, bukan ya. Jadi ada strategi buy low sell high, ada, tapi ada juga strategi buy high sell higher ya, seperti itu. Bukan berarti kalau semuanya buy low sell high ya. Nah nanti yang buy high-nya kita siapa ya? Ya tentu saja yang buy high sell higher ya, seperti itu ya. Jadi kalau naik ke atas 9275, saran saya sih boleh average up ya, tambah lagi ya. Nggak usah terlalu takut karena dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 38,2%-nya. Kalau kita lihat di sini, kalau selama bertahan di atas 9275, kemungkinan naiknya dia tinggi ya. Kalau kita lihat ya, mulai dari awal di sini ya. Ini yang pertama 1, ini 2 ya, 2 ya. Dia turun, kemudian di sini kita lihat ini yang ketiga, dia naik kan. Jadi ini kalau dia koreksi ya, selama di atasnya 9275 kan, dia masih bisa naik lagi kan, masih bagus. Jeleknya kalau dia turun di bawahnya 9275 ya. Kalau dia di bawahnya 9275 ya, ada kecenderungan dia akan turun lagi ke bawah ya. Seperti itu ya. Testing ke area sekitar 8000-an ya, ini di bawah ya. Kurang lebih gitu ya. Jadi menurut saya sih memang lagi testing ini ya, supportnya yang kurang lebih 8300-an yang di bawah sekali ini ya. Yang penting tetap sabar aja, fokus dan disiplin selalu ya. Jadi belinya boleh buy on weakness sekarang juga boleh. Tunggu nanti buy high sell higher ya, seperti saya sebutkan sebelumnya. Buy-nya bertahap ya, mulai dari 8800, 8875, 8925. Kemudian kalau breakout naik ke atasnya ini ya, ini di atas 9000 ya, boleh tambah lagi ya. Kemudian kalau naik lagi ke atasnya 9275, boleh tambah lagi ya. Karena dia di atas 9275, kemungkinan dia akan rebound kembali ke atas ya, istilahnya mulai bullish kembali. Kemudian untuk strategi buy and hold di bulan Mei,
dia kecenderungan sih dalam 5 tahun terakhir untuk ICBP dia statistiknya ya minus 0,9% dengan peluang kenaikan 3, turunnya 2. Kalau turun dia 0,3% sampai 12,6%. Kalau naik dia minim 1% sampai dengan 5,4% di bulan Mei. Nah, menurut Pak Sungkar kira-kira di bulan Mei naik atau enggak? Kemungkinan masih bisa naik ya, 3 sampai 5% ya untuk ICBP ya. Minim ya. Mudah-mudahan bisa breakout naik ke atas 9275 ya. Jadi boleh aja buy, boleh ya. Yang menarik di sini adalah kalau kita buy and hold agak panjang ya, Juni, Juli, Agustus ya, kalau 3 bulan ya, hijaunya lumayan ya, 1, 2, 3 ya. Kalau kita lihat di sini persentasenya Juni selalu naik ya, 100% naik ya di bulan Juni, 4,1%. Seperti itu ya. Kemudian di bulan Juli dia masih cukup bagus ya, 3-2 ya. Di bulan Agustus 4-1 gitu. Jadi peluang kedepannya ICBP sih masih cukup bagus ya. Ya seperti itu ya. Tapi tetap saja fokus ke pergerakan harganya ya, bukan fokus ke tabel yang tadi ya. Tabel tadi itu hanya sebagai acuan aja. Berikutnya INDF. INDF sudah saya bahas ya, sideways di area yang saya kotakin ini ya. Kalau kurang lebih dia sudah 3, 4, 5, 6 minggu ya, naik turun terus ya. Kurang lebih kalau di areanya ini kita jadikan acuan yang ini ya, candlenya. Dia sideways-nya di area sekitar, ini susah banget, 6425 sampai dengan 6825 ya. Jadi kurang lebih sideways-nya lama ya. Minggu ini dia candlenya jelek ya, lower high, lower low, dan lower close. Maksud saya minggu lalu ya. Jadi untuk minggu ini bagaimana Pak Sunar depannya? Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di sini. Kalau kita lihat di sini stop lossnya pasang aja di 6425. Kalau dia turun banyak 6425, lebih baik jual dulu. Ada kemungkinan dia breakdown ke bawahnya Fibonacci retracement 1,8%. Kalau mau buy, saran saya sih buy on weakness boleh aja sekitar 6425 sampai dengan 6525 ya. Jadi dia testing di area support ini memangnya ya. Tapi kalau turun banyak 6425, saran saya sih jual dulu ya. Kalau yang ingin buy high sell higher, minim belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 6675 ya. Baik. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, 6825 buy. Begitu. Kemudian kalau dia berhasil breakout Pak Sunar naik ke atas Fibonacci retracement lah 38,2%, naik ke atas di sini kita lihat nilainya kurang lebih 7.000 ya, 6.950 sampai 7.000 lah. Kalau naik ke atas 7.000 boleh tambah lagi, boleh. Maka dia akan berusaha untuk breakout sampai mencapai target Fibonacci retracement 23,6% nya ya. Tapi perlu diingat di sini ada 2 checkpoint ya. Checkpoint ini bisa kita gunakan untuk menambah porsi ya. Kalau dia berhasil breakout lagi 7.075 dan belum capai target, dia ada checkpoint 7275. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi belinya menurut saya sih bertahap aja ya. Mulai kalau dia berhasil naik ke atasnya ini ya, 6675 ya, seperti itu ya. Kalau berhasil naik ke atas 6675 barusan mulai buy ya. Seperti itu ya. Kemudian dia naik lagi ke atasnya 6825 breakout, boleh buy lagi seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, nggak perlu terlalu banyak ya, sesuaikan dengan porsi masing-masing, jangan terlalu agresif banget. Kemudian untuk buy and hold, untuk statistiknya bagaimana untuk INDF? Kalau kita lihat di sini bulan lalu di April ya, dia minus 3%. Kalau di bulan Mei statistiknya secara keseluruhan 5 tahun terakhir dia minus 0,9%. 3 turun 2 naik ya. Jadi kecenderungan Mei ini dia masih cenderung lesu ya untuk INDF ya, sideways sampai lesu lah. Koreksinya minimum 0,7%, kalau maksimum dia ya sampai 8,7%. Dan menurut saya ya cenderung sideways, kalaupun koreksi ya mungkin maksimumnya 3% ya kalau koreksi ya, seperti itu. Kedepannya sih untuk Juni, Juli, Agustus saya rasa sih kecenderungan sih mix ya, mix istilahnya, nggak pasti ya. Di sini kita lihat mix ya, nggak pasti ya arahnya kemana ya. Kemungkinan sih kalau nggak pasti sih sideways ya, kurang lebih seperti itu. Itu untuk INDF. Kemudian untuk UN
PR ya, Unilever ya. Banyak yang sebenarnya dari beberapa minggu yang lalu sih, bulan lalu ya istilahnya ya. Minggu lalu, bulan lalu memang banyak yang tanya saya, kok turun-turun terus Pak Unilever nih. Ada yang bilang, wah Pak Unilever itu sudah nggak ada inovasi, jelek ke depannya apa-apa gitu ya. Ya kalau dari pergerakan harganya memang refleksinya seperti itu ya. Dia masih cenderung bearish ya. Saya memang menyarankan sebelumnya di analisa saham mingguan sebelumnya ya. Ini kalau saya menyarankan ya, kalau buy tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 6.800 ya. Ternyata kan belum berhasil naik ke atas 6.800 ya. Berarti harusnya belum buy ya. Kecuali kalau yang buy on weakness atau spekulasi buy ya, ya jangan lupa pasang stop lossnya ya. Saya sudah sebutkan. Jadi harusnya masih belum buy ya, karena dia masih minggu lalu dia masih lower high, lower low, dan lower close ya untuk Unilever ya. Kalau sudah punya Pak Sunar gimana? Ya kalau turun lagi di bawah 5925 saran saya sih jual dulu ya, seperti itu ya. Itu untuk Unilever ya. Kemudian yang ingin buyback Pak Sunar, kalau saya mau buy kira-kira di mana? Ada 3 pilihan sebenarnya ya. Yang pertama, kalau mau buy on weakness ya, jadi bukan tangkap pisau jatuh, bukan ya. Kalau buy on weakness itu artinya kalau dia turun kemudian dia masih rebound naik ke atasnya level tersebut ya. Jadi buy on weakness saran saya mulai dari paling awal banget 6.200, itu pilihan pertama. Pilihan kedua, kalau mau lebih aman ya, sekitar area 6450 nah, seperti itu ya. Karena kalau ke atas 450 dia masuk lagi ke sideways-nya sekitar sini ya. Jadi dia kurang lebih ada 3 checkpoint ya kalau mau berminat untuk buy Unilever, atau ya boleh dikatakan tangkap pisau jatuh lah, karena dia downtrendnya masih cukup kuat ya. Kalau maupun spekulasi buy on weakness, tunggu kalau dia berhasil rebound ke atas 6.200, itu paling awal ya, paling awal ya. Kenapa kok nggak langsung buy aja Pak Sunar gitu? Iya kalau dia naik gitu ya, kalau dia turun lagi bisa sampai di bawah 5.500 bisa ya, bisa ya. Sahamnya Unilever ini sahamnya mahal ya, jadi hati-hati kalau turun, memang bisa turun dalam sekali ya. Nah turun dalam sekali apakah bisa turun sampai 4.000 Pak Sunar? Di pasar saham ya, terus terang saya nggak mau menjelekkan suatu emiten, enggak, karena mungkin ada yang investasi emiten tersebut ya. Terus terang ini kalau turun terus ya nggak terkontrol ya, apalagi nanti kalau laporan keuangan tengah semesternya keluar masih jelek ya, ya ada kemungkinan dia bisa turun sampai Fibonacci extension yang ke bawah 127,2% sampai 161,8%, bisa aja, bisa ya. Jadi bisa aja ke 4.000 ke 2.800 bisa ya, seperti itu ya. Kembali lagi ke masa yang beberapa tahun silam ya, ya seperti itu. Karena kalau kita lihat di sini dia sudah breakdown dari support psikologisnya ya, kurang lebih sekitar 7.000 dia sudah breakdown ke bawah ya. Jadi hati-hati aja, yang mau spekulasi buy on weakness boleh, tapi bukan langsung buy sekarang, nggak. Tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 6.200. Kalau mau amannya, konfirmasinya itu kalau dia berhasil naik ke atas 6.800 ya, tunggu ya. Ya itu. Kenapa nggak buy sekarang ya, sudah saya sebutkan sebelumnya, semua itu tunggu konfirmasi ya. Jadi kita belinya agak ke atas, kalau demand-nya lebih tinggi daripada supply-nya, maka ada kemungkinan naik gitu ya, masih naik terus gitu ya maksud saya ya. Kemudian kalau yang suka lihat asing, kalau kita lihat sini asing juga koleksinya lumayan ya, naik ya. Ini yang kuning ini pembelian asing ya, mulai lumayan meningkat ya untuk Unilever ya, begitu. Tapi harganya turun gitu. Jadi nggak mesti ya, asing koleksi nggak mesti harganya naik atau nggak mesti harganya turun ya. Ada yang naik, ada yang turun kalau dia koleksi ya, tergantung ya. Jadi nggak mesti, nggak harus ikut-ikutan asing, nggak ya. Jadi belinya amannya minim ya, kalau nggak mau ke 1.800 takut ketinggalan Pak Sunar ya, minim ya naik ke atas 450. Paling tidak kita dapat sideways-nya ini ya. Kalau berhasil naik ke atas 450 dia bisa sampai 6.800 seperti itu. Jadi caranya gimana Pak Sunar? Pasang aja order, istilahnya order stop buy ya. Jadi buy stop ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas, kita buy ya. Lagi pakai automatic order di filternya sekuritas. Kalau nggak ada, tanya ya, apakah ada automatic order gitu ya. Kalau kita lihat di sini untuk Unilever, dia sudah berbulan-bulan dihajar istilahnya ya. 1, 2, ini
1 bulan naik rebound lah, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Yang terakhir ini bulan April tinggi banget ya, 9,4% hajar ya. Kemudian di bulan Mei ini bagaimana Pak Sunar? Rata-rata kenaikannya sekitar 0,8% ya 5 tahun terakhir ya. 3 naik, 2 turun. Kalau turun dia risikonya 1,2% sampai 1,3%. Kalau naik dia reboundnya 0,7 sampai 3,5. Di bulan Mei ini Pak Sunar apakah berhasil rebound gitu ya? Ada kemungkinan bisa ya. Menurut perhitungan saya kurang lebih 3% sampai 10% bisa rebound ya Unilever ya. Tapi jangan ditelan langsung mentah-mentah perkataan saya ya. Ya baiknya ya bertahap aja seperti saya sebutkan sebelumnya ya. Itu untuk Unilever. Kemudian untuk Mior weekly-nya dia sedikit lebih bagus lah. Sebenarnya masih sideways juga sih, testing area sekitar 2400-an ya. Jadi dia itu lower high, lower low, tapi close-nya dia sedikit lebih tinggi ya untuk weekly-nya candle-nya. Nah, kalau sudah punya pasang aja trading stop-nya di 2410 ya. Kalau dia turun banyak 2410 lebih baik saran saya sih jual dulu ya. Itu untuk Mior. Kemudian yang belum punya Mior Pak Sunar, kira-kira belinya kapan gitu ya? Paling awal kalau mau buy on weakness ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2510 ya. Kalau mau buy on weakness ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2510 beli ya. Karena saya minim lah tunggu di kalau dia berhasil naik ke atas 2540 lah, lebih aman sedikit ya. Jadi naik ke atas 2540 buy, kemudian berhasil naik lagi ke atas 2590 buy, kalau berhasil naik lagi ke atas 2620 buy. Menariknya kalau berhasil naik lagi ke atasnya 2660 ya di level ini ya buy ya. Kemudian targetnya di mana? Ini targetnya ya, saya gambarkan di sini. 1 di kurang lebih level di sini ya 2730 dan di level ya kurang lebih ya di level 2800. Jadi itu targetnya ya. Nah dia berhasil naik ya. Jadi belinya bertahap, paling awal banget kalau spekulasi buy on weakness ya 2510. Tapi kalau turun banyak 2410 lebih baik jual dulu semuanya. Kemudian naik lagi ke atas 2540 buy. Naik lagi ke atas 2590 tambah lagi. Naik lagi ke atas 2620 tambah lagi. Naik lagi ke atas 2660 tambah lagi ya. Kalau berhasil naik lagi ke atas 2730 boleh tambah lagi. Ada kemungkinan kalau sudah sampai target 2800 masih ada ya. Tapi secara keseluruhan dia masih resiko ya. Testing area 2400 ini. Kalau dia turun lagi di bawahnya 2410, saran saya sih jual dulu karena ada kemungkinan turun ke bawah 38,2%, testing area Fibonacci retracement 50%-nya. Jadi seperti itu ya. Itu untuk Mior. Kemudian berdasarkan statistik buy and hold untuk Mior, kira-kira gimana? Untuk bulan Mei sih total dalam 5 tahun terakhir kenaikannya 4%. 3 bulan naik, 2 bulan turun. Kalau turun dia minus 9,9% sampai 2,9% resikonya minusnya. Ini kalau naik dia 4,9% sampai 10% ya. Ada kemungkinan naik nggak Mas Sunar? Menurut saya sih kalau kita lihat di sini 1, 2, 3, 4 ya. 4 bulan terakhir dia merah terus ya. Jadi di bulan Mei dia ada kemungkinan hijau ya. Hijaunya antara prediksi saya sekitar 3% sampai 5% bisa ya. Tapi baiknya tetap fokus ke pergerakan harganya ya. Seperti itu ya. Itu untuk Mior ya. Kemudian berikutnya ULTJ ya. ULTJ ini sudah saya bahas di analisa saham mingguan dan harian ya. Dia breakout ke atas Fibonacci retracement 50%. Sebelumnya saya sudah sarankan buy on weakness boleh ya sekitar area 1500 ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan percaya buy ya. Lumayan untungnya ya. Jadi bukan hanya nonton mencatat tapi gak buy ya, yang percuma ya, gak dapat untung ya. Kalau yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di low-nya ini ya 30 April ya di 1580 dan maksimum di 1560 ya. Kalau turun banyak 1560 ya dia masuk lagi ke supportnya 1500 ya, seperti itu. Yang belum punya ada dua pilihan sih. Buy on weakness ya tunggu lagi di kurang lebih area 1490 sampai dengan 1500 ya, kurang lebih ya. Jadi kalau dia turun kemudian dia berhasil naik ya rebound ya, jadi bukan berarti turun langsung buy gitu kayak itu namanya tangkap pisau jatuh ya.
Jadi ini kecenderungan sideways, ya tunggu aja di support bawahnya ya, itu yang belum punya. Atau minimal kalau nggak dikasih ya mungkin sekitar ini 1560. Kalau dia turun-turun kemudian rebound naik ya ke atas 1570 ya, 1580. Kalau rebound lagi volumenya dia masih bagus. Ini kalau lihat volumenya dia naik ya, rata-rata 5 hari naik ya. Jadi kalau volumenya masih bagus ya kemungkinan dia rebound. Nah targetnya sampai mana ya, kurang lebih 1700 itu target terdekatnya ya. Jadi kalau mau yang bawaan breakout ya tunggu kalau dia naik ke atas 1625 baik. Kemudian kalau mau tambah lagi average up ya, kalau tunggu dia naik ke atas 1665 ya, targetnya kurang lebih 1700. Kalau dia naik lagi ke atas 1700 boleh tambah lagi, boleh, maka targetnya adalah 1750 kurang lebih ya. Pasnya sih 1745. Terus kalau naik lagi kurang lebih sekitar area ini ya, 1780-an ya kurang lebih ya di sini. Terus 1790 ya. Ini saya sudah sebutkan sebelumnya ya, kenapa kok belinya di area 1500 buy on weakness-nya ya. Mungkin bisa nonton analisa saham mingguan saya yang sebelum-sebelumnya ya. Saya nggak bahas lagi kenapa kok cukup bagus kalau kita beli di sideways areanya di sekitar 1500 ya. Itu untuk ULTG. Kemudian strategi buy and hold kita lihat di sini untuk bulan Mei rata-rata 5 tahunan ya. Di rata-rata dia 6,6%. 3 naik, 2 turun ya. Jadi kalau kita lihat di sini koreksi minusnya 3,1, maksimum 3,6 koreksinya. Kalau naik dia naiknya lumayan tinggi ya di bulan Mei ya, 9,4% sampai 20,6%. Jadi bulan lalu sudah naik 7%. Kalau di bulan Mei ini apakah bisa naik lagi? Kemungkinan kalau dilihat dari pergerakan harganya masih memungkinkan ya. Kalau dia breakout ke atas 1625 ya ada kemungkinan dia mencapai 1700 ya. Jadi minim ya 3% sampai 5% mungkin bisa tercapai ya untuk ULTJ di bulan Mei ini ya. Tapi mudah-mudahan aja. Kemudian ULTJ sudah, berikutnya hoki ya. Kita lihat di hoki di sini untuk di bulan Mei saya lihat dulu chartnya ya. Jadi ULTJ hoki. Kalau kita lihat di sini chartnya dia higher low higher high ya weekly-nya ya. Ini sebelumnya saya tarik Fibonacci extension ya 1 2 3, tapi dia turun lagi ya, breakdown dari level 6% ini ya. Apakah saya akan geser? Ini saya nggak akan geser ya, kalau digeser nanti tambah pusing ya. Harusnya sih kalau tarik ya dari sini ke sini ya, tapi ini tariknya bukan dari sini lagi ke high-nya sini ya, hanya sini terus tariknya ke sini. Tapi saya cenderung ya wis nggak usah, nggak perlu dirubah lagi lah. Anggapannya ini sudah dia bertahan di atasnya ya, saya nggak rubah lagi Fibonacci extensionnya supaya nggak bingung ya. Jadi kita nggak harus paten ya. Oh Pak Sunar, itu menurut analisa buku harusnya dirubah, salah titiknya ya, enggak ya. Ya nggak harus selalu ya, istilahnya analisa teknikal itu fleksibel lah. Kalau satu paten harus selalu gini gitu, enggak ya. Nggak, bukan harga mati gitu ya, harus selalu gini, asal nggak menyimpang jauh banget gitu ya. Kalau kita lihat di sini yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 228 ya, atau trailing stopnya di 236 228 ya, 2 level ya. Kalau mau buy on weakness saya sih minim ya, kalau sudah berhasil naik ke atasnya 260 ya, kalau yang mau buy on weakness ya, naik ke atas 260 baik. Kemudian naik lagi ke atasnya ini ya, swing hanya di sini 272, tambah lagi naik lagi ke atasnya ini 286 ya di sini ya, tambah lagi ya. Jadi targetnya kurang lebih sekitar area kurang lebih 300-an lah, mungkin dikasih ya 300-an dikasih itu target price-nya. Jadi kita belinya kalau buy on weakness ya tunggu kalau dia selesai ke atas 260 ya, ke atas 260 baik. Kemudian targetnya 272 286, sebetulnya targetnya kurang lebih 300 ya, ada kemungkinan bisa sampai, ada ya. Jadi kalau naik ke atas 260 baik, naik lagi ke 272 baik, naik lagi ke atas 286 baik, naik lagi ke atas 300 boleh buy lagi, boleh ya. Targetnya kurang lebih 320 sampai 330 itu untuk hoki ya. Kemudian kalau yang mau curi start ya boleh aja, tapi tunggu minimal inilah. Kalau Pak Sunar saya mau curi start nggak apa-apa, spekulasi buy ya, tunggu kalau berhasil naik ke atas 252 ya buy ya.
Kenapa kok gak buy on weakness sekarang? Karena ini kecenderungan testing area 228 ya, masih sideways ya. Mau tunggu di 220-an sih boleh-boleh aja ya, tapi itu kecenderungan nangkap pisau jatuh ya. Jadi saya lebih cenderungan ya agak ke atas sedikit lah ya untuk hoki ya. Kemudian yang menariknya ini di bulan Mei ya, hoki ya. Dia di bulan Mei selalu hoki ya, istilahnya ya, selalu memberikan keberuntungan karena dia dari statistiknya 3 bulan terakhir di bulan Mei tahunan ya, dia naik ya, minim kenaikannya 0,7%, maksimum 26,2% dengan rata-rata dalam 3 tahun ya, 3 bulan Mei ya maksudnya ya, itu 13,4%. Jadi artinya itu contohnya seperti April itu kan minus 1,6%, itu maksudnya 246 242 itu kalau belinya di penutupan tanggal 1 April kurang lebih ya, mau tutup dibeli ya, harga penutupan kurang lebih, terus jualnya di harga penutupan 30 April kurang lebih ya, maka lossnya minus 1,6%. Jadi cara bacanya seperti itu. Yang terakhir yang di bawah ini B itu miliar ya, net sell asing, berarti asing net sell minus 0,63, itu berarti asing net sell 0,63 miliar ya, jadi sekitar 630 juta ya nilai transaksinya kurang lebih. Itu kalau yang ikut asing ya untuk hoki ya. Jadi tabel ini bukan seasonality, bukan ya, ini adalah tabel istilahnya buy and hold ya, profitable ya, dan seperti itu. Jadi jangan salah mengartikan ya. Itu untuk hoki. Kemudian sudah saya bahas semua ya, 7 saham ya, Aisyah, ICBP, INDF, UNPR, MIOR, OLTJ, dan hoki ya, untuk periode 3 Mei sampai dengan 7 Mei 2021. Sekian dan terima kasih.